Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 1 SIKB ingin menjelaskan dari tugas poster yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Nisa Maulana Sabila. Nama saya Ruby dengan NPM 2204616. Di sini kami untuk poster pertama dari mata kuliah Kartografi dan Sistem Informasi, kami mengambil judul Upaya Penanganan Dampak Perubahan Garis Pantai Desa Gampong Aceh menggunakan metode SSM. Pada metode analisis ini, kami memakai metode studi pustaka dan metode SSM yang terdiri dari 7 tahapan. Metode pertama yaitu identifikasi masalah yang tidak terstruktur. Analisis harus pasang surut. Data angin gelombang merupakan faktor penyebab terjadinya abrasi yang menyebabkan perubahan garis pantai pada kawasan pesisir pantai Desa Gampong Aceh Barat. Adanya abrasi perubahan garis pantai berdampak langsung pada ekosistem maupun masyarakat. Lalu untuk kedua dari fitur permasalahannya dengan ada penanganan dampak serta faktornya. Lalu setelah risk itu ada CATWU. Untuk customer atau kliennya ada masyarakat pesisir Desa Gampong dan sekitarnya. Lalu aktornya pemerintah daerah Desa Gampong Aceh dan masyarakat sekitarnya. Transformasinya koordinasi antara lembaga pemerintah daerah Desa Gampong Aceh dengan masyarakat pesisir untuk melaksanakan solusi dampak perubahan garis pantai. Worldview-nya kesadaran akan kelestarian dan kenyamanan sekitar pesisir pantai. Ownernya ada pemerintah dan masyarakat. Environment constraint-nya keterbatasan fasilitas dan faktor alam. Setelah CATWU lalu ada root definisinya dengan formulasi 5E. Untuk efisiensinya, koordinasi antar pemerintah dengan masyarakat setempat akan menciptakan suasana kondusif dalam upaya penanganan perubahan garis laut. Efisiensinya disarankan untuk melakukan mitigasi struktural buatan. Effectiveness-nya, perencanaan dan pelaksanaan proses dalam pengertian revetment. Ethicality-nya, pelaksanaan penanaman mangrove dengan konsisten. Elegance-nya, tercapainya pembangunan breakwater oleh pemerintah. Lalu membandingkan model konseptual dengan situasi masalah yang diambil dari tadi sebelumnya. Aktivitas pertamanya yaitu koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat setempat akan menciptakan suasana kondusif dalam upaya penanganan dampak perubahan garis laut. Dunia nyatanya masih banyak masyarakat yang protes terhadap pemerintah akan dampak adanya abrasi atau perubahan garis pantai. Rekomendasinya dibutuhkannya kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah dan kewajiban pemerintah. Pada aktivitas kedua, disarankan untuk melakukan mitigasi struktural buatan. Dunia nyatanya, efisiensi mitigasi struktural buatan bisa dibutuhkan karena bisa menahan lajunya abrasi tetapi belum dilaksanakan oleh masyarakat sekitar. Rekomendasinya yaitu disarankan upaya untuk mencegahnya bisa dengan melakukan mitigasi struktural buatan yang berupa budidaya tanaman cemara udang karena berguna untuk kegiatan pencegahan abrasi. Pada aktivitas ketiga yaitu perencanaan dan pelaksanaan proses dalam pengerjaan revetment. Dunia nyatanya pembangunan pengamanan pantai yang berupa revetment dengan tujuan menanggulangi daya rusak pantai akibat abrasi yang mengancam kerusakan sarana dan perencanaan pemukiman masyarakat sekitar. Rekomendasinya dibutuhkan optimis pekerjaan karena banyak yang mempengaruhi proses pembuatan revetment seperti adanya faktor alam pasang surut dan badai yang sering terjadi. Revetment diharapkan selesai tepat waktu karena bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Pada aktivitas keempat ada pelaksanaan penanaman mangrove dengan konsisten. Sudah banyak dilakukan penanaman mangrove yang dilakukan serentak dalam pemerintah dalam memperingati HUT RI. Rekomendasinya harus dilakukan penanaman mangrove dalam jangka panjang supaya mencegah terjadinya pengkikisan yang menyebabkan perubahan garis pantai. Pada aktivitas terakhir yaitu tercapainya pembangunan breakwater oleh pemerintah. Dunia nyatanya, pemerintah pusat telah melakukan pembangunan breakwater atau tanggul pencak ombak sepanjang pesisir pantai Desa Aceh untuk mengatasi abrasi yang menyebabkan perubahan garis pantai. Rekomendasinya memaksimalkan agar pembangunan breakwater oleh pemerintah berhasil sampai akhir dan tidak berhenti di tengah jalan. Lalu pada tindakan terakhir melakukan tindakan perbaikan atas masalah. Pertama ada mensosialisasikan program upaya penanganan dampak abrasi perubahan garis pantai. Kedua, dalam mencegah abrasi tidak terus-menerus atau parah perlu dilakukannya kegiatan mitigasi struktural buatan seperti budidaya tanaman cemara udang yang merupakan tanaman pesisir yang hidup di tanah pesisir dan dapat menahan laju abrasi. 3. Dilakukannya mitigasi struktural alami seperti penanaman mangrove bank rutin yang berfungsi mencegah dan mengurangi resikonya abrasi. 4. Membuat dan membantu upaya pemerintah seperti pembuatan breakwater atau tanggul untuk pemecah ombak besar yang digunakan untuk melindungi dari gangguan gelombang ombak. Masyarakat bisa membuat tanggul sementara atau sederhana dengan cara mengisi karung dengan pasir.
kelima, mensosialisasikan dengan mengembangkan upaya penanganan baru terkait dengan perubahan garis baru. Berikut poster dari kartografi dan sistem informasi. Judul poster kami yaitu pengembangan sistem informasi pengelolaan transaksi phishing merek berbasis desktop. Metode analisis yang kami pakai yaitu teknik pengumpulan data studi pustaka, dan untuk pengembangannya menggunakan metode waterfall yang terdiri dari 4 tahapan. Pada tahap pertama yaitu ada analisis kebutuhan. Dengan analisis pertama, akses admin dapat melakukan login, dapat mengelola data petugas, mengelola data kategori ikan laut, mengelola data jenis ikan laut, dan admin dapat melakukan logout. Pada akses petugas dapat melakukan login, petugas dapat melihat stok barang ikan, petugas bisa melakukan transaksi ikan laut, petugas bisa melihat daftar transaksi, dan petugas dapat ekspor laporan transaksi, dan petugas dapat melakukan logout. Dan pada tahap kedua ada sistem desainnya. Di sini kita membuat IRD, CDM, dan PDM-nya, dan flowchart-nya. Setelah merancang desainnya, lalu kita mengimplementasikan pengadanya, dan seperti ini untuk tampilan interface-nya. Di sini ada from loading. Setelah loading ada login. Login di sini bisa untuk login admin dan login petugas. Lalu ada kategori yang bisa diakses oleh admin, dan untuk kategori petugas dan jenis ikan bisa dikelola oleh admin. Dan ada pengujiannya. Tahap terakhir pengujiannya itu skenario-nya dengan 4 skenario. Kesimpulannya, sistem informasi pengelolaan transaksi ikan laut Fishlog Merak adalah aplikasi yang dibuat untuk mempermudah owner atau petugas Fishlog Merak untuk melakukan proses input atau mengolah data jenis ikan laut dan kategori ikan laut, melakukan transaksi ikan laut, dan mencetak laporan serta menyimpan data tersebut ke dalam database supaya tidak terjadi kehilangan data. Pada pembuatan program ini menggunakan database SQL Server dan Visual Studio 2012 sebagai software perancangan aplikasinya, dan Excel untuk ekspor laporannya.